Assalamualaikum guys, warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yujen dari divisi marketing. Minggu lalu saya pernah membahas terkait tentang coaching dan monitoring. Kali ini atau di minggu ini saya akan membahas terkait tentang konseling. Konseling itu apa sih guys? Jadi konseling itu yaitu proses pemberian di mana bantuan yang dilakukan melalui wawancara dan teknik-teknik perubahan guys. Teknik-teknik perubahan tingkah laku lainnya. Contohnya apa? Kali ini kita kan bekerja di divisi marketing atau properti atau developer guys. Jadi di sini saya akan membahas fokus konseling itu terkait marketing atau penjualannya itu seperti apa guys. Jadi proses konseling ini sangat penting, perlu diketahui dan dipahami oleh setiap marketing. Tidak hanya marketing saja guys, jadi perlu juga untuk atasannya yaitu supervisor atau manajer, semua butuh yang namanya konseling guys. Jadi konseling ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena perlu adanya perubahan yang dari biasa untuk menjadi lebih baik atau luar biasa lah ya guys ya. Jadi perlunya konseling ini kita harus bisa berubah untuk proses penjualannya dan lain-lain. Nah, apa sih guys yang perlu di konseling ini? Contoh dari marketing ini kan perlu tuh, apalagi marketing yang belum ada pengalaman di bidangnya. Misalkan marketing itu tidak tahu arahannya seperti apa, marketing ini apa sih yang mau dijual, makanya itu perlu yang namanya konseling. Marketing ini juga ataupun supervisornya harus aktif. Jadi marketing sendiri itu harus banyak konseling dan supervisornya juga harus bisa aktif untuk memberikan informasi atau cara tersendiri atau trik gimana sih agar penjualannya itu lebih baik, lebih meningkat dari sebelumnya. Nah, di sini perlu adanya coaching. Waktu saya jelaskan minggu kemarin itu kenapa perlu adanya coaching, mentoring. Di sini juga saya akan membahas terkait konseling. Nah, jadi konseling ini sifatnya lebih dari hati ke hati guys. Jikalau andai kata itu si marketing punya rasa tidak enak atau malu terhadap rekan yang lainnya guys. Jadi baiknya konseling itu diadakan atau dilakukan one to one atau antara marketing dengan SPV. Nah, yang perlu dipertanyakan atau yang perlu dikonseling itu yaitu tadi si marketing itu harus aktif dan harus banyak bertanya terkait bagaimana sih proses untuk menjual, bagaimana sih cara untuk bisa menangkap terkait produk knowledge-nya, dan harus kemana sih langkahnya agar si marketing ini begitu keluar dari kantor bisa terarah guys. Nah, yang perlu dipahami di sini yaitu dari SPV sendiri memberikan breakdown atau jadwal. Untuk setiap pagi SPV ini harus adanya yang namanya briefing atau coaching. Coaching ini dilakukan bisa 3 hari sekali atau seminggu sekali guys. Jikalau memang dari marketing sendiri ada kendala atau permasalahan. Nah, konseling ini lebih diprioritaskan ke pribadi atau personal marketing sendiri guys. Dari marketing itu perlu banyak keaktifan terkait masalah banyak bertanya.
kita harus kemana sih, dan apa sih tujuannya dan motivasinya apa gitu. Itu perlu jelas dulu guys. Nah dari situ makanya perlu adanya briefing atau breakdown dari SPV-nya setiap pagi, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikerjakan, untuk setiap siangnya harus seperti apa, dan sampai aktivitas sore itu seperti apa. Nah di situ perlu di breakdown guys untuk setiap paginya. Dari situ kan kita tahu kendala dari pribadi marketing sendiri. Baru di situ yang muncul yang namanya konseling guys. Jadi sebagai SPV harus bisa memperhatikan dan memberi solusi kepada permasalahan setiap dari marketing guys. Jadi untuk poin-poin apa aja yang perlu dikonseling itu tergantung dari hasil permasalahan atau aktivitas sehari-harinya guys. Dari situ, dari aktivitas sehari-hari timbullah yang namanya konseling yang harus dipertanyakan dan harus dijawab oleh setiap SPV atau atasnya guys. Mungkin itu aja guys yang bisa saya sampaikan di minggu kali ini terkait tentang konseling ya guys ya. Saya rasa ini sangat bermanfaat buat kalian yang bekerja di dunia properti guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.